Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nurkanila, NIM 2019 008 177 dari kelas 4A05 Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai tugas dari dosen saya, yaitu mata kuliah Bisnis Internasional. Video ini berisi tentang fakta-fakta rencana penjualan jalan tol oleh pemerintah. PT Waskita Karya Persero Tbk akan melepas kepemilikan saham atau divestasi pada 9 ruas jalan tol. Ruas-ruas tersebut akan dijual ke swasta pada tahun 2021 ini. Ada beberapa fakta mengenai 9 ruas jalan tol yang akan dijual ke swasta, yaitu Waskita kesulitan likuiditas. Direktur Jenderal Bima Marga Kementerian PUPR Hedi Rahadian mengatakan Waskita menjual kepemilikan saham di 9 ruas tersebut karena kesulitan likuiditas. Masalah divestasi ini sebenarnya bukan full government problem. Divestasi ini adalah permasalahan yang terkait dengan PT Waskita Karya. Jadi, Waskita Karya memang perlu melakukan divestasi karena berada dalam kesulitan likuiditas, kata Hedi dalam rapat dengan Komisi 5 DPR RI, Rabu 27 Januari 2021. Ia menuturkan, pemerintah tidak terlibat dalam divestasi tersebut karena merupakan aksi korporasi, namun pihaknya akan memberi bantuan jika Waskita membutuhkan dukungan pemerintah. Ini semuanya adalah corporate action, jadi kami tidak masuk terlalu dalam, kecuali kalau Waskita Karya butuh dukungan yang bisa kita lakukan, ujar Hedi. Berikut daftar tol yang akan dijual ke swasta. Medan, Kuala Namu, Tebing Tinggi, Kuala Tanjung, Tebing Tinggi, Parapat, Cibitung, Cilincing, Cinere, Serpong, Bogor, Ciawi, Sukabumi, Depok, Antasari, Pemalang, Batang, Semarang, Krian, Legundi, Bundar, Manyar. Di antara 9 ruas tol tersebut, Waskita Toll Road memiliki kepemilikan saham yang besar, yakni sehingga 99,9% dari ruas Bogor, Ciawi, Sukabumi, dan ruas Krian, Legundi, Bundar, Manyar. Sementara itu, kepemilikan saham di 7 ruas lainnya berada di rentang 25-60%. Berikutnya, Waskita incar dana 11 triliun. Pada Desember tahun 2020 lalu, Director of Business Development dan QC Waskita Karya Ferry Hendrianto mengungkapkan perusahaan akan melepas kepemilikan saham pada 9 ruas tol tersebut dengan nilai sekitar 10 triliun sampai 11 triliun. Penjualan konsesi jalan tol seringkali dianggap sebagai menjual fisik atau aset tol secara keseluruhan. PT Waskita Karya Persero Tbk sebagai kontraktor pelat merah yang memiliki banyak konsesi jalan tol pun menepis penjualan tersebut. Haris menjelaskan, penjualan konsesi lebih mengacu pada memindahkan hak kelola, sedangkan pemilikan asetnya tetap ada di tangan negara. Pasalnya, yang melakukan pembebasan tanah dalam proyek pembangunan jalan tol adalah pemerintah. Waskita sendiri diberikan hak pengelolaan aset atau jalan tol tersebut karena sudah berinvestasi dalam pembangunannya, sehingga dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan pemerintah, Waskita dapat menjadi pengelola jalan tol tersebut dan meraup untung dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Ia menuturkan, apabila pemerintah memberikan hak konsesi selama 20 tahun, pihaknya bisa menjual konsesi tersebut meskipun belum menyentuh batas 20 tahun. Jadi, kalau perjanjian konsesi ini sampai 20 tahun, baru berinjak 3 tahun mau dijual, yang dijual ini adalah konsesi. Jadi, menjual hak kelola misalnya sisa 17 tahun.
imbuh dia. Setelah waktu pengelolaan atau konsesi habis, maka hak mengelola jatuh kepada pemilik aset. Setelah itu, barang ini kembali ke yang punya. Itu yang maksud saya mendidik masyarakat bahwa yang kita jual ini bukanlah aset negara, tetapi konsesi. Jadi, menjual tol ini adalah jual konsesi. Jadi hak pengelolaannya saja yang dijual, bukan asetnya, tegas Haris. Dalam hal ini, saya mendukung penjualan jalan tol, karena menurut saya tidak merugikan negara. Karena penjualan tol ini hanya menjual konsesinya saja, tidak dengan asetnya. Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa penjualan ini hanya konsesi tetapi aset tetap milik negara. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf, karena saya di sini juga masih belajar. Sekian, salam dan bahagia.